Sore Ibu, sehat Bu. Arif. Kasih. Ya, satu kata. Kasih di sini ya. Ini ada lagi. Ya, Naila dan juga pemirsa, ini kita masih menunggu kehadiran dari sejumlah politisi maupun juga tokoh-tokoh bangsa yang hadir maupun juga memenuhi panggilan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau tadi kita melihat baru saja keluar itu merupakan Sekjen Demokrat, Tukur Rifki Harsha, kemudian ini juga sudah ada tadi 2 orang yang baru saja hadir memenuhi panggilan seperti itu ya. Kemudian masih menunggu dan kalau bisa dilihat hari ini memang sepertinya temanya batik ya, Naila dan juga pemirsa. Kalau dilihat dari tadi setiap orang yang hadir memang mengenakan pakaian batik. Mungkin ini memang sudah menerima arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengenakan batik. Dan kembali lagi kalau bisa kami jelaskan di sini, memang dari setiap tokoh yang hadir memang mereka masih belum mau mengungkapkan, masih enggan menjelaskan sebenarnya apa tugas yang diberikan oleh Prabowo Subianto kepada mereka nantinya apabila mereka memang ditunjuk menjadi menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran 5 tahun mendatang. Namun kalau memang isu-isu yang sudah beredar ini memang nama-nama mereka memang sudah terpilih untuk mengisi kementerian seperti itu ya. Dan memang ada beberapa nama yang masih ditunggu-tunggu seperti itu ya Naila dan juga pemirsa. Karena kalau kita melihat misalnya nama-nama dari ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju maupun juga Kim Plus, ini belum semuanya hadir. Kalau kita melihat di sini yang hadir baru ketum Demokrat yakni AHY seperti itu ya. Kalau misalnya ketum parpol lain misalnya seperti ketum Golkar Bahlil Lahadalia ini belum kelihatan, kemudian juga ketum PAN Zulkifli Hasan juga belum terlihat seperti itu. Kemudian juga ketum PKB Muhaimin Iskandar juga belum terlihat. Kita masih menunggu ini apakah ketua umum dari partai politik yang tergabung dalam Kim Plus ini akan hadir pada hari ini atau besok. Karena kalau kita mendengar dari isu yang beredar ini pemanggilan untuk tokoh-tokoh ke Kertanegara 4 ini bukan hanya akan hari ini, namun akan berlangsung hingga esok hari. Mengingat memang jumlahnya ini bukan sedikit ya Naila dan juga pemirsa. Ini perkiraan jumlah ini bahkan ada angkanya beragam. Mulai dari 42 bahkan hingga sampai 48. Ini termasuk Kemenko dan juga badan-badan yang nantinya akan dibentuk oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu dan untuk nama-namanya juga dari tadi kami melihat ini bukan hanya nama-nama kader-kader partai politik saja, namun juga ada beberapa nama-nama yang memang merupakan profesional seperti itu ya. Jadi memang non-partai yang sudah memasuki kediaman Prabowo Subianto Kertanegara 4. Tadi kalau yang sudah datang baru saja datang itu ada Arif Fatul, kemudian juga ada Satrio Sumantri, dan kita akan menunggu nanti ketika mereka sudah keluar kira-kira apakah mereka akan berkenan untuk memberikan keterangan pers dan juga akan mau mengungkapkan kira-kira posisi apa yang diberikan oleh Prabowo Subianto ke mereka nantinya di kabinet pemerintahan mendatang. Naila. Ya Syahab, jadi kami konfirmasi kembali ya untuk dari Partai Demokrat yang sudah hadir adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan juga tadi ada kader Demokrat lainnya Teguh Rifki. Baru 2 itu saja atau Anda sudah mendapatkan informasi lain? Ya, benar sekali Naila, baru 2 itu saja, baru Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Tukur Rifki Harsha ini yang sudah masuk ke kediaman Prabowo Subianto. Kami masih menunggu apakah nanti akan ada kader-kader lainnya, itu dari Demokrat, kemudian nanti untuk dari partai-partai lain juga kami masih menunggu. Kalau dari PKB tadi sudah ada 1, kalau dari Golkar tadi kalau tidak salah sudah ada 3 kader partainya. Nanti untuk partai-partai lain kami masih harus mengecek. Kalau tadi partai PAN tadi kalau tidak salah ada 1 yang sudah masuk.
nanti kami akan mengecek kembali kira-kira sudah untuk partai-partai lain sudah ada berapa kader yang masuk. Namun yang kembali lagi kami sebutkan yang masih ditunggu-tunggu ini adalah sebenarnya ketua umumnya, Naila dan juga pemirsa. Karena kalau ketua umumnya yang baru terlihat baru AHY saja. Sementara untuk ketua umum parpol lain yang tergabung dalam Kim Plus ini memang belum terlihat. Nah, dan juga yang paling ditunggu-tunggu ini Naila dan juga pemirsa bukan hanya kader-kader partai yang tergabung dalam Kim Plus, namun juga nama-nama dari PDIP misalnya seperti itu, karena memang ada isu kalau misalnya nama-nama dari PDIP ini akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Nah, kalau misalnya memang nanti nama-nama ini muncul di Kertanegara 4, berarti itu akan menguatkan bahwa nantinya PDIP ini akan masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Kita akan melihat nantinya apakah nanti mereka akan muncul di Kertanegara 4, karena kalau sampai sekarang ini kami dari pihak media belum ada yang bisa mengkonfirmasi apakah mereka akan hadir ataupun tidak, karena hingga saat ini hanya masih menjadi isu. Namun kalau kita melihat beberapa hari bahkan beberapa minggu kebelakangan ini memang isu ini semakin menguat, apalagi dengan adanya rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, kemudian juga komunikasi intens antara Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko dan juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani, kemudian juga isu-isu komunikasi antara kader-kader PDIP dan juga kader Gerindra yang memang mengungkapkan bahwa adanya kemungkinan kerjasama di antara Gerindra dan juga PDIP yang memungkinkan masuknya PDIP ke kabinet Prabowo Subianto. Kita akan menunggu nantinya apakah akan ada tokoh-tokoh PDIP maupun juga kader-kader PDIP yang memunculkan wajahnya di Kertanegara 4. Kemudian selain daripada itu juga kita masih menunggu apakah nanti akan ada menteri-menteri yang saat ini sudah mengemban tugas sebagai menteri di kabinet Joko Widodo yang juga akan muncul di Kertanegara 4 selain AHY ya. Tadi sudah ada AHY, selain daripada AHY ini belum ada yang muncul. Misalnya seperti Rosan Roslani ini juga diisukan akan melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Investasi, ini belum muncul. Kemudian juga ada Bahlil Lahadalia yang diisukan akan melanjutkan tugasnya sebagai Menteri SDM, ini belum terlihat wajahnya. Kemudian juga kita akan menunggu nanti kira-kira siapakah yang akan memunculkan wajahnya di sore hari ini di Kertanegara 4. Karena sampai sekarang kami juga masih belum mengetahui sebenarnya hari ini ada berapa orang, Naila dan juga pemirsa, yang akan hadir di Kertanegara 4. Kita dari rekan-rekan media yang ada di sini memang masih hanya bisa menunggu. Kembali ke Anda, Naila. Ya, Syahad, tadi ada sebelumnya sempat menyebutkan bahwa Ketua Umum Parpol dari Kim Plus itu yang akan santer ya diisukan untuk menjadi Menko. Salah satunya adalah AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Apakah ada nama lain yang sudah santer terdengar lagi? Ya, itu merupakan isu yang saat ini masih beredar ya Naila dan juga pemirsa, dan kembali lagi itu masih menjadi isu karena memang untuk dari ketum partai politik ini diisukan akan menjadi Kemenko. Kembali lagi kita mengingat bahwa saat ini untuk Prabowo Subianto ini dibebaskan untuk membentuk kementerian baru yang artinya memang untuk Kemenko atau Kementerian Koordinator ini juga kemungkinan akan bertambah. Nah, untuk kursi dari Menko ini diisukan akan diisi oleh ketum-ketum parpol. Misalnya AHY ini sempat diisukan akan mengisi kursi Kementerian Infrastruktur seperti itu. Kemudian untuk Muhaimin Iskandar bahkan sempat diisukan juga akan mengisi kursi Kemenko Kemasyarakatan. Namun kembali lagi masih menjadi isu dan ini masih menunggu keputusan dari Prabowo Subianto. Karena memang baik dari Prabowo Subianto sendiri maupun juga dari orang-orangnya sendiri ketum parpol ini memang masih menolak untuk memberikan keterangan secara langsung ataupun masih menolak untuk membeberkan secara gamblang sebenarnya tugas apa yang diberikan. Namun memang untuk Kemenko ini akan bertambah dan isunya akan diisi oleh para ketum parpol. Dan untuk jatah-jatah bagi para parpol ini juga memang masih belum jelas seperti ya Naila dan juga pemirsa, apakah nantinya Golkar akan mendapatkan berapa kursi, kemudian Demokrat berapa kursi. Ini jumlahnya masih belum pasti. Kembali lagi setiap tokoh-tokoh yang ditanyai mereka selalu menyebutkan bahwa ini merupakan hak prerogatif dari Presiden, ini merupakan hak-hak yang diberikan sepenuhnya 100% kepada Prabowo Subianto dan mereka hanya akan menerima tugas yang akan diberikan kepada mereka nantinya. Naila. Ya, Syah, kalau tadi ada katakan ada jumlah sekitar 42 sampai 48 dari nama-nama yang akan dipanggil, berarti hari ini apakah setengahnya saja sudah hadir atau seperti apa?
Ya Naila, kalau misalnya kita bisa kira-kira ini kemungkinan sudah sekitar hampir 20 tadi ya yang hadir. Di sini kurang lebih tadi kita melihat di sini sudah mulai bolak-balik. Tadi yang hadir di sini ada beberapa kader, mulai dari kader Partai Demokrat tadi sudah ada 2, kemudian Partai Golkar tadi 3 atau 4. Kemudian ada beberapa tokoh yang juga bukan kader partai, kemudian tadi Gerindra tadi sudah lumayan banyak ya, tadi ada sekitar 4 atau 5 orang yang sudah masuk ke dalam. Jadi memang ini kemungkinan mungkin sudah 20 atau bahkan lebih, jadi memang sudah hampir setengahnya yang masuk ke dalam. Namun memang pertemuannya ini cukup singkat, kalau tadi dijelaskan oleh salah satu calon menteri, mungkin bisa dibilang seperti itu, Nusron Wahid menyebut bahwa mereka ini ngantri seperti itu ya di dalam, mereka ini berbincang ini mungkin hanya sekitar sebentar, mungkin 10 sampai 15 menit saja kepada Prabowo Subianto, dan berbincang hanya sebentar tentang kebangsaan seperti itu, dan juga ditanyai apakah mereka siap untuk mengemban tugas apabila nanti ditunjuk sebagai menteri yang mengisi posisi di kabinet Prabowo Subianto mendatang. Dan kembali lagi, apakah hari ini akan semuanya dipanggil? Kami masih belum bisa mengkonfirmasi, kami masih belum tahu apakah hari ini akan habis semuanya, seluruhnya, ataukah nanti akan masih sampai besok. Karena kalau informasi yang beredar ini akan tanggal 14 sampai 15, namun kita akan melihat nanti sampai malam. Karena kalau misalnya dari jumlahnya, ini perkiraannya dari sampai hari ini dari yang isu-isu yang beredar di media, ini ada sekitar 42 hingga 48 kementerian, itu termasuk Kemenko dan juga badan yang akan dibentuk oleh Prabowo pada pemerintahannya 5 tahun ke depan. Dan itu artinya kemungkinan akan ada sekitar 42 hingga 48 orang yang akan dipanggil di Kertanegara 4. Dan itu kita akan coba hitung nanti Naila dan juga pemirsa, apakah hari ini akan ada sekitar 40 lebih orang yang hadir di Kertanegara 4. Kalau sekarang kurang lebih mungkin ada sekitar 20 ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.